Sama enggak sholat kita seperti itu selama ini, ya kan? Kita tidak bertemu dulu kepada Tuhan yang memberi ganjaran. Kita tidak bertemu dulu kepada Tuhan yang punya surga. Kok kita ujuk-ujuk ibadah, ujuk-ujuk sholat. Siapa yang mau gaji? Ya enggak, Kang Mas. Kalau kita tidak bertemu dulu pada Allah yang memberikan gaji, yang memberikan pahala, yang memberikan kenikmatan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan surga. Tapi kalau kita ketemu dulu dengan bos yang membayar kita untuk menyapu jalan raya ini 10 juta. Kalau sudah ketemu dengan bosnya, iyalah udah kamu sapu, saya bayar 1 bulan. Baru kita pasti dibayar, ya enggak, Kang Mas? Iya, betul. Kalau kita ujuk-ujuk bawa sapu, enggak kenal Tuhannya yang mana, pokok aku sholat. Tuhannya ditiadakan. Berarti kan enggak nyembah Tuhan kalau Tuhannya gaib. Juragannya harus wujud dulu, baru bisa bayar. Kalau juragannya gaib, siapa yang akan bayar? Siapa yang akan ganjar? Siapa yang mau ngasih surga? Ya enggak, Kang Mas? Logika enggak? Jadi kalau Tuhan itu wujud itu ada, bagaimana cara kita mengetahui kalau sesuatu itu adalah Tuhan? Caranya adalah di dalam makalah ada man arofa nafsahu. Barang siapa tahu dirinya. Maknanya barang siapa mengetahui, menetapkan di dalam hatinya bahwa aku ini hanyalah makhluk. Makhluk itu apa sih? Tidak bisa menciptakan apa-apa. Tidak bisa menciptakan hidup. Tidak bisa menciptakan badan. Tidak bisa menciptakan semua pergerakan sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Semua itu syariat. Tidak bisa syariat makhluk itu. Ibarat Anda punya baju. Kalau baju ini ditaruh di dalam almari saja tanpa Anda tanpa pakai, apakah baju ini bisa bergerak bila tidak Anda pakai? Jadi bergeraknya baju yang tidak bisa apa-apa ini bisa bergerak, bisa sholat, bisa wudhu, bisa makan, bisa minum, bisa kerja karena Anda pakai baju ini. Coba Anda pakai baju ini di dalam almari, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Sama halnya manusia. Bisa dipahami, Kak Mas? Paham. Nah, jadi kalau manusia sudah rela, ridho bahwa aku ini adalah ciptaan Allah, aku tidak bisa ngapa-ngapain. Aku saja tahu diriku ya dengan Allah. Tanpa aku hidup, ya aku tidak tahu diriku. Aku tahu namaku ya dengan Allah. Tanpa aku hidup, ya aku tidak tahu namaku siapa. Tahu dengan keadaanku bahwa diriku ini manusia, ya dengan Allah. Tanpa hidup, mana tahu aku ini manusia. Iya enggak, Kang Mas? Iya. Itulah kenyataan la maujudan illallah. Itulah kenyataan la ilaha illallah, agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ya seperti ini originalnya. Contoh begini, Kang Mas. Anda sedikit banyak memahami kan apa yang saya paparkan tadi kan? Sedikit banyak memahami kan? Ya enggak? Iya, insya Allah paham. Terus ya, begitu Anda paham tadi dengan paparan saya. Terus Anda paparkan, tularkan lagi kepada sahabat Anda yang belum tahu apa-apa. Kira kepahaman Anda dengan kepahaman sahabat Anda yang setelah Anda beritahu tentang ilmu ini sama enggak kira-kira? Jauh ya beda kan pemahamannya. Nah, terus sahabat-sahabat itu menceritakan lagi dari cerita Anda kepada temannya. Ya tambah jauh beda ya kan? Betul. Apalagi 14 abad zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Apa enggak tambah beda dengan yang terdahulu? Cara beragama dan bertuhannya, ya kan, Kang Mas? Ini babakan hati loh ya, babakan hatinya. Bukan babakan syariatnya, babakan hatinya. Maka dari itu inilah originalnya. Kalau kita bingung dengan agama, dengan aturan-aturan golongan agama yang selama ini kita bingungi, ya kita ya kembali ke Al-Quran, ke pusatnya, ke asalnya.
innalillahi wa inna ilaihi rojiun, agar kita tidak bingung-bingung lagi untuk kembali kepada Tuhan. Harus bernasab kepada uripe Allah, bukan bernasab bersanad kepada makhluk-makhluk. Ya tersesatlah kalau manusia masih mengagung-agungkan makhluk, ya kan Kang Mas? Betul. Katanya Nabi Muhammad dan kata Nabi Isa begini, wahai manusia, wahai sahabatku, jangan kau mendewa-dewakan aku, jangan kau memulia-muliakan aku, dewakanlah, muliakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya apa? Muliakanlah, dewakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu. Karena itulah Tuhannya manusia. Kalau tidak ada hidup, mana ada sesebutan manusia. Iya kan Kang Mas? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, moga-moga dimudahkan oleh Allah ya kan. Jadi sambutlah Allah dengan tangan terbuka. Bagaimana caranya menyambut Allah dengan tangan terbuka? Di dalam ayatnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya agar kita bisa tenang jiwa kita, agar tidak terbakar dengan urusan-urusan hawa nafsu? Caranya hanyalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, rojiunkanlah kembali dirimu kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Apa yang harus dipulangkan? Apa yang harus dirojiunkan? Hidup dan badan yang bukan milikmu, serta aktivitas apapun yang kau lakukan, itu semua pun juga bukan milikmu. Kau kembalikan kepada Tuhanmu dengan ridho, rela, ridho. Maka kalau kita sudah mengembalikan semua itu kepada Tuhan dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan meridhoi kamu. Maka dengan itulah hati kita bisa tenang, damai, bahagia, enjoy saja. Iya kan Kang Mas? Jadi maksud Abang segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini kita kembalikan dalam maksud berserah diri gitu. Betul, itulah inna dina indallahil Islam. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Allah, apakah kita dikatakan hamba Allah? Iya enggak? Apakah kita bisa hidup bila hidup hanya dengan berserah diri? Sedangkan kita manusia butuh makan dan butuh banyak kebutuhan sebagai manusia dan banyak kewajiban. Betul. Terus pertanyaannya bagaimana cara kita berserah diri agar semua kewajiban dan kebutuhan kita itu dapat dilaksanakan di dunia. Sudah? Iya ya, itu ya. Sudah? Iya. Jadi saya ilustrasikan seperti lumba-lumba tadi loh Kang Mas. Lumba-lumba itu tak akan ada tanpa air. Lumba-lumba itu tak akan bisa bekerja, tak bisa menafkahi keluarganya tanpa air. Jadi sebenarnya yang memakan dan yang meminumi lumba-lumba itu siapa? Kalau tidak ada air, apa lumba-lumba itu bisa makan dan minum? Yang memakani kita, yang meminumi kita ini siapa? Bila tak ada hidup, apakah kita bisa makan dan minum? Orang mati dikasih makan ya tidak masuk, dikasih minum ya tidak masuk. Apa bisa manusia makan dan minum? Sesungguhnya manusia tidak bisa makan dan minum. Allah lah yang memakani manusia dan Allah lah yang meminumi manusia. Sejak dari tanah sampai menjadi bayi, kita semua ini dimakan minumi. Sehingga dari tanah sampai jadi bayi tanpa dimakan minumi, ya tidak akan ada proses. Ya tidak Kang Mas? Iya betul. Sampai sekarang ini pun sama, waktu saat di tanah dan sampai bayi itu sama sebenarnya. Saking manusianya merasa memiliki hidup dan badan ini, seolah-olah Tuhan tak bisa apa-apa. Hanya manusianya yang bisa menafkahi keluarganya, hanya manusianya yang bisa bekerja, hanya manusianya yang bisa ibadah. Semuanya serba manusianya. Kenapa? Karena manusia masih jadi Tuhan. Iya enggak? Alhamdulillah. Jadi maksud Abang, kalau kita
tidak berserah diri, ibarat kita tidak berserah diri kan gitu. Apakah kita mengakui bahwa diri kita itu Tuhan? Meskipun kita tidak mengakui bahwa diri kita Tuhan, toh nyatanya realita di dalam hati kita sebagai penguasa daripada Tuhan. Iya tidak, Mas? Betul juga ya. Iya. Alhamdulillah, iya. Ya pasti betul. Meskipun kita tidak ngaku Tuhan, tapi kita saat duduk seolah-olah kita yang mampu duduk. Allah sana saja. Iya enggak? Ditanya waman rabbuka. Maka dari itu ditalkin waktu orang meninggal, kalau ditanya rabbuka siapakah Tuhanmu, kita takkan pernah bisa jawab Allah Tuhanku bila yang jadi Tuhan, bila yang wujud, bila yang ada masih manusianya. Tidak bisa kita jawab Allahu Rabbi. Tapi bila manusianya sudah memasrahkan semuanya kepada Tuhannya, pasti meskipun kita tidak jawab, pasti jawabnya Allahu Rabbi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Iya enggak, Kang Mas? Iya juga. Alhamdulillah. Karena ketika kita mengakui sesuatu tanpa aku, kamu nggak bakalan pernah hidup. Buktinya ketika saya lagi sakit, keluargaku hidup. Ketika saya lagi pusing mikirkan kerja, tanpa bekerja, kita mau makan apa? Ketika saya pas lagi sakit, terbukti saya masih bisa makan. Nah, siapa yang makan? Itulah memang kesadaran yang sangat amat sulit dipahami manusia, hingga diibaratkan jalan menuju Allah itu melewati Siratal Mustaqim yang rambut dibelah 7, tajamnya 1000 pedang. Sulit, saking sulitnya memahami ini, Kang Mas. Sehingga tidak kelihatan. Rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang, ya kan? Saking tidak kelihatannya, seolah-olah kita tidak mentuhankan diri. Tapi kenyataan realitanya, kita yang jadi Tuhan di dalamnya. Tanpa Tuhan, yakni urip dewean. Seperti domba yang tersesat dari pemeliharanya, ya kan, Kak Mas? Tapi begini, Bang. Iya. Kalau kita gimana ya bahasanya ya? Berserah yang diri, enjoy saja. Mengakui daripada kehendak Allah sendiri. Sedangkan kalau kita dalam hati aja menganggap diri kita Tuhan, itu sudah masuk syirik. Betul. Tapi selama ini terus kita tidak merasa. Cara kita menjauhi sifat syirik itu di saat kita ingin berserah diri? Tolong dijabarkan. Kenapa Kak Mas diulangi bagaimana kita bisa menghindari sifat syirik itu, sedangkan yang selama saya kenal ini, ketika kita menganggap diri kita menjerumus menuju pengakuan Tuhan, itu sudah pasti syirik. Nah, ketika kita pasrah mengadakan segala sesuatu itu adalah milik Tuhan, akan kembali kepada Tuhan itu sendiri, karena itu sangat dekat sekali gitu. Pertanyaannya, bagaimana kita cara berserah diri dan pasrah agar tidak mendekati sifat syirik itu? Sudah. Itu aja, Bang. Sudah, Mas. Alhamdulillah. Jadi untuk menghindari dari kesyirikan, kan syirik itu kan ada 2, syirik jali dan syirik khafi. Syirik yang nyata, yang benar-benar nyata, manusianya, contoh manusianya pindah agama, itu syirik jali, syirik yang nyata, ya kan? Dari Islam ke Nasrani, Yahudi, Majusi seumpama, dari Kristen ke Islam, itu syirik jali, syirik yang nyata, manusia bisa melihat. Ada orang yang pindah agama, ya kan? Ada lagi syirik khafi, syirik yang lembut, syirik yang tidak diketahui oleh manusia itu sendiri. Ketika manusianya masih lebih ada, lebih wujud, lebih hidup daripada penciptanya, berarti manusianya telah ingkar kepada Tuhannya. Itulah syirik khafi, syirik yang lembut, yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Maka dari itu jalan menuju Allah itu ibarat jalan melewati rambut dibelah 7, tajamnya 1000 pedang, saking sulitnya.
memahami ini. Jadi caranya untuk agar kita tidak syirik lagi, ya tiadakan dirimu di hatimu. Bila dirimu di hatimu sudah tidak ada, maka fakot arofa robbahu, nyata Tuhanmu. Di dalam ayatnya Allah ada ayat begini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Dijabarkan, aku lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Kenapa kau tidak mengetahui aku yang lebih dekat darimu? Karena kau mentuhankan dirimu sendiri di hatimu. Maka kau tak akan kenal, tak akan tahu siapa yang lebih dekat daripada dirimu sendiri, ya kan? Caranya harus putus urat nadinya, bukan secara syariatnya. Maknanya putus kepemilikan hidup dan badan ini, bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah. Maka ketika sudah putus, mutu qabla antal maut, manusia yang sudah rela mati demi Tuhannya, maka itulah mati syahid, itulah syahadat itu. Yang menyaksikan Allah, ya Allah. Yang menyaksikan manusia, ya Allah. Manusia tidak bisa menyaksikan apa-apa. Kenapa? Karena manusia bukan apa-apa. Manusia bukan siapa-siapa. Sesuai dengan di surat Al-Insan ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhura. Bukankah manusia dulu masih belum bisa disebut-sebut? Jadi manusia itu tidak bisa disebut apa-apa dan tidak bisa disebut apa-apa. Dulu 30 tahun yang lalu Anda kan seperti itu, ya kan Kang Mas? Iya, betul. Iya. Ya itulah jalannya agar terhindar dari faksa wal mungkar. Ya, tiadakan dirimu di hatimu, bahwa yang ada hanya Allah. Jadi jangan salah paham. Orang yang salah banyak paham begini. Bila hidup ini Allah, oh berarti aku Allah. Ini yang salah paham. Akhirnya tambah panas, tambah ingkar. Kedudukan Allah kok diduduki, ya kan? Jadi maknanya begini, adaku, hidupku, badanku, ya terserah kepada Allah. Ya itulah yang dimaksud kembali. Assalamualaikum Kang Mastri, monggo. Kang Mastri, monggo. Assalamualaikum. Oh, enggak turun lagi. Ilustrasi lagi Kang Mas Rahman ya. Saya tambahkan lagi ilustrasi ya. Oh iya, silakan dulu. Kang Nur, monggo. Gantian, monggo. Bisa didengar, pakai sama Pak Rahman? Iya, silakan. Nah, silakan. Alhamdulillah. Mungkin begini, saudaraku Rahman. Ini kan sekarang kita berdialog langsung sama Pak Kiai bertiga ini, dan banyak yang menyaksikan, kan? Untuk prakteknya langsung ini, apa kita menyadari saat ini yang berlangsung, siapa yang berkuasa atas diri kita dengan sahabat-sahabat ini kita bisa berdialog. Kalau sudah hidup ini Allah, dan badan ini adalah milik Allah, maka kita sadari ini. Inilah maknanya mengabdi. Jadi bukan hanya dalam satu bentuk ibadah, duduknya pun mengabdi. Kalau kita menyadarinya bahwa aku tidak bisa duduk tanpa Allah. Aku tidak bisa berbicara sama Pak Kiai Halim, sama Pak Safaruddin, tanpa hidup ini, tanpa Allah. Inilah prakteknya di hati. Jadi mulut kita berbicara, badan kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah, tapi hati tetap sadar. Karena itu sadar, itulah maknanya pelihatan mata batin, pelihatan mata hati kepada Allah, bukan melihat seperti mata sahir ini.
Karena yang melihat sesungguhnya adalah hidup, jadi harus menyadarinya. Pasrah itu menyadari, pasrah bukan pasrah tinggal diam, Jadi diam dan gerak itu harus disadarinya. Itulah dan apa saja. Itulah kuasa dan itulah Allah. Itulah makna prakteknya di hati. Bisa jelas pakai sama para Bisa jelas pakai. Alhamdulillah. Ya, kira-kira bisa diterima, Saudara Rahman. Iya, bisa. Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah. Silakan pakai. Jadi gini ya. Saya tambahkan. Oh iya, silakan. Apakah hidup manusia ini bisa disebut dengan perbandingan ibarat wayang ya? Berarti ya. Dapat digerakkan hanya seorang dalang, gitu. Ya, itulah lambangnya. Itu lambangnya. Jadi segala sesuatu yang hidup di dunia ini melainkan daripada kehendak Tuhan gitu. Betul. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu, segala-galanya. Dan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah pula yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Ini ayatnya Allah. Termasuk membunuh dan mencuri. Nah, termasuk membunuh dan pencuri begini. Pemahamannya begini.